Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu ilmu logika Bapak Muhsin Muiz dan teman-teman ekonomi syariah B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kami dapat menyelesaikan video presentasi ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena telah membawa dari zaman gelap menuju zaman yang terang benderang yakni pada saat ini. Baik, saya Wilda Fitri Nabila sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang kekeliruan berpikir atau falasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 13 yang akan menjelaskan materi ini. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Widya Fitriatul Zakiyah. Pemateri kedua, saya sendiri, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh saudari Yuliatul Adawiyah. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita memasuki pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh saudari Widya Fitriatul Zakiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Widya Fitriatul Zakiyah sebagai pemateri pertama dari kelompok 13 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian falasi. Kata falasi berasal dari kata falasia bahasa Yunani yang berarti sesat pikir, dan dalam bahasa Inggris false reasoning or argument yang artinya kesalahan dalam berargumentasi. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah pemikiran yang menyesatkan. Kesalahan dalam berpikir adalah kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak solid dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dalam penggunaan bahasa serta penekanan kata-kata yang sengaja atau tidak telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan tidak tepat. Perkataan falasi dalam bahasa Inggris secara umum berarti gagasan atau keyakinan yang salah. Jadi, kesimpulannya, kekeliruan berpikir adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau salah yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyarankan data dan konsep secara sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wilda Fitri Nabila selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang faktor-faktor munculnya falasi dan pemikiran. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kesalahan berpikir dan itu sering tidak disadari oleh orang, baik orang yang berpikir sendiri maupun orang yang mengikuti buah pikiran itu. Menurut Arif, ada sebab-sebab yang menyebabkan munculnya falsafah itu, yakni ada 5. Yang pertama, karena tidak menguasai teknik berpikir atau logika. Yang kedua, karena kurang sungguh-sungguh dalam menggunakan akal kecerdasan. Yang ketiga, karena kurang menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan fakta-fakta. Dan yang keempat, karena kurang menguasai bahasa dan penggunanya. Dan yang kelima, karena kesengajaan untuk menyesatkan orang agar menurut kehendak, misalnya dalam reklame atau pidato-pidato propaganda. Untuk menghindari kesalahan berpikir harus mempunyai kemauan baik untuk berpikir lurus dan memperhatikan kaidah-kaidah berpikir serta hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan objek yang dipikirkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatul Adawiyah dari kelompok 13 Ilmu Logika. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Dan saya akan memaparkan sedikit mengenai
Klasifikasi pelaku falasi dalam berpikir. Dalam pembahasan terkait kesesatan berpikir atau falasi, ada dua pelaku, yaitu yang pertama sofisme dan yang kedua paralogisme. Sofisme adalah sesat pikir yang disengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain, padahal si pemuka pendapat itu sendiri tidak sesat. Disebut demikian karena yang pertama-tama mempraktekannya adalah kaum sofis. Nama suatu kelompok cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Mereka selalu berusaha mempengaruhi khalayak ramai dengan argumentasi-argumentasi yang menyesatkan yang disampaikan melalui pidato-pidato mereka agar terkesan kehebatan mereka sebagai orator-orator ulung. Umumnya, yang sengaja berfalasi adalah orang yang menyimpan tendensi pribadi dan lainnya. Sedangkan yang berpikir ngawur tanpa menyadarinya adalah orang yang tidak menyadari akan kekurangan dirinya atau kurang bertanggung jawab terhadap setiap pendapat yang dikemukakannya. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu paralogisme. Paralogisme adalah pelaku sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikir yang dilakukannya. Falasi sangat efektif dan manjur untuk melakukan sejumlah aksi amoral, seperti mengubah opini publik, memutar balik fakta, pembodohan publik, pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Begitu banyak manusia yang terjebak dalam lumpur falasi, sehingga diperlukan sebuah aturan baku yang dapat memandunya agar tidak terperosok dalam sesat pikir yang berakibat buruk terhadap pandangan dunianya. Seseorang yang berpikir tapi tidak mengikuti aturannya terlihat seperti berpikir benar dan bahkan biasanya mempengaruhi orang lain yang juga tidak mengikuti aturan berpikir yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.